Dan gue sadar, ya berarti gue bisa di sini itu karena pendidikan. Masa-masa indah ini, pelajaran-pelajaran gue dapetin, exposure to different cultures, apapun lah, itu gue dapet karena through education. Kamu dapatkan keberanian ini juga kayak I assume gitu, melihat juga dari cerita-cerita kamu gitu di YouTube and on your Instagram kayak you get this also from your parents. Yes. Iya nggak sih gitu kayak. Yes. Can you tell us more about them? Oh God. Oke, jadi almarhum papa was an aktivis yang merantau dari Flores gitu. Jadi I heard stories. Gue nggak pernah merantau, gue nggak pernah merasakan jualan telur di Malang. Dia kan dari Flores, dia pertama ke Jawa bagian timur lah. Jadi dia di Malang jualan telur di belakang mobil bak or whatever. Habis itu dia pindah ke Jakarta. Tapi his rise gitu dari anak kampung menjadi ketua BEM, ketua Dewan Atmajaya waktu itu satu hal yang kita kayak wow, that is amazing gitu. That is very amazing. Kalau mama ya seorang diplomat, ya gue bersyukur banget nyokap diplomat loh. Karena itu kita jadi keliling dunia dan melihat dunia gitu kan. Gue sangat bersyukur. Tapi yang lebih amazing bagi gue dari nyokap adalah integritasnya sih. Oke. Integritasnya. Soalnya gini, gue tuh anak yang sering nongkrong di kantor. Nongkrong di kantor? Iya, emang aneh. Okay. Aneh gitu, kayak gue sering banget di KBRI. Itu gue ada di KBRI itu. Oh, di kantor nyokap lo maksudnya yes. Nongkrongnya? Oh, oke. Jadi kayak pulang sekolah gue di ruang nyokap gitu kerjain PR gitu. Oke. Nah karena gue di sebuah sudut, itu kadang-kadang gue mendengarkan apa yang sedang terjadi gitu. Oke. Dan bahkan abis kayak kantornya udah beres, gue ngobrol sama mama gitu kayak kenapa mama nggak ini, terus diterangin kenapa saya nggak gini gitu. Terus gue ngomong kan gue jujur sebagai anakku kayak lama kan tapi kalau kayak gini uangnya lumayan. Selalu kayak bukan masalah uangnya, selalu dimasukin dari segi itu. Oke. Nah gue sebagai anak kesel, gue anak kesel kayak mah kita butuh uang mau beli PlayStation gitu, mau beli game, mau beli semua gitu. Udah uangnya tuh masalah nanti. Jadi itu aja sih yang selalu nempel di otak gue, jadi tentang money itu a byproduct of what you do. Money shouldn't be the goal. Jangan kita ngelakuin ini karena 10 juta. 10 juta itu seharusnya hasil dari apa yang kita lakukan. Oke. Itu. Oke. Ini umur berapa tuh waktu itu? Wow. SMP SMA sih. SMP SMA ya? SMP SMA. Nah makanya gue gini, kalau lu dari kecil di keluarga bisnis, gue nggak kaget kalau misalnya ujungnya semua karya lo tuh berujung duit. Karena dari kecil lu dipaparkan gitu, lu dideketin dengan orang kayak gimana profit. Gue dari kecil malah uang tuh masalah kedua. Baik dan berbuat yang benar itu yang pertama. Uangnya nanti kemudian lah. Dan gue sangat bersyukur uangnya ada. Kalau gue juga berbuat baik doang gak ada uang juga kesel juga sih hidup gue sih. Iya. Ya, as we all know kan kalian tuh pernah as a family gitu travel to Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, and India gitu. Benar nggak ada lagi nggak sih? Nggak ada. Ada itu yang posting itu ya? mama 4 itu. Di 4 itu ya gitu. Ada nggak sih maksudnya kayak kenapa lo concern banget soal pendidikan, lo senang banget Indonesia dan segala macam? Ada nggak sih hubungannya sama pengalaman? Itu bagus banget. Gitu? Kalau si pendidikan, kalau si senang Indonesia, itu jelas dari mama. Jadi tugas mama itu waktu jadi diplomat. Nggak dubes, mama itu sempat wakil dubes, tapi sempat kepala Pensosbud, Pendidikan Sosial Budaya. Dan kita sebagai anak-anak yang selalu ditarik gitu dari kecil. Yuk tari saman depan orang Finlandia gitu kayak kita kayak mom, kita mau main sama teman-teman kita loh. Kayak enggak bantu mama gitu. Bantu KBRI, bantu negara kita, mempromosikan negara kita. Jadi dari kecil kita udah dipaksakan untuk ngelakuin itu. Tapi gini, lu kalau gue bukan merendahkan yang di sini ya, cuma gini, lu kalau ngelakuin ini di sini, kayak misalnya lu nari saman, lu tuh untuk menang kompetisi. Ini sebuah lomba. Kalau gue, ini ngejual nama negara. Ini bukan lomba lagi loh. Kayak kenapa kita melakukan tarian ini, kenapa kita melakukan festival ini, kenapa kita melakukan ini untuk membuat nama Indonesia baik. Bukan untuk gue menang lomba juara 1, bukan untuk sekolah gue dapet duit, bukan. Jadi tujuan kita tuh jadi nempel gitu. Untuk memajukan Indonesia, untuk bikin Indonesia lebih baik, untuk membuat Indonesia image-nya lebih baik di mata internasional. Itu udah nempel dari awal.
Jadi itu sih. Kalau pendidikan, gue sadar gue bisa nyampe di posisi ini karena pendidikan. Okay. Itu sih. Dan jadi gue ngelihat kalau banyak orang atau orang-orang yang di posisi gue dikasih pendidikan, mereka tuh kayaknya bisa nyampe sini juga. Okay. Jadi itu kayak what I need to do for the country gitu. Oke. Kapan lo sadar kalau oh ini nih yang tadi lo bilang kayak gue tuh sadar kalau orang dikasih pendidikan yang sama kayak gue mungkin bisa lebih itu. Kapan sih lo sadarnya gitu? Ada kejadian apa waktu itu? Kejadian pribadi sebenarnya. Oke, boleh diceritakan? Boleh. Jadi nyokap gue tadi posting baik tempat kan? Ya. Ada Amerika, Norway, Denmark, India. Postingan kan cuma 4 tahun. Ya. Jadi abis 4 tahun harus pulang dong. Gue sempet ada 4 tahun pulang tuh nanggung banget di gue. Gimana tuh? Jadi pas nyokap gue pulang, gue tuh SMA kelas 2 awal. Oke. Jadi gue masih SMA kelas 2 awal, nyokap gue pulang. Terus gue bilang, "Ma, boleh nggak Kak Jo selesain SMA-nya di Denmark nih?" Terus mama bilang, "Kamu kok mau nyelesain di sini, gak bisa mama yang bayar, karena mahal banget kalau mama non-diplomat." Okay. Kan diplomat kalau pulang ke Indonesia gajinya PNS, balik lagi ke gaji PNS. Gaji diplomat dan PNS sangat berbeda. Jadi mama bilang kalau mama gaji PNS, kamu nggak mungkin bisa sekolah di sini. Oke. Gua ujungnya dapat beasiswa. Gua ujungnya dapat beasiswa, gua bisa stay di sekolah itu sampai gua lulus. Jadi gua lulus SMA kelas 3 gua di Denmark. Dan banyak pengalaman indah yang gua dapet di tahun-tahun itu gitu. Dan gue sadar, ya berarti gue bisa di sini itu karena pendidikan. Masa-masa indah ini, pelajaran-pelajaran gue dapetin, exposure to different cultures, apapun lah, itu gue dapet karena through education. Jadi that was the personal experience for me. Makanya gue sempet tuh kan Skinny bikin beasiswa. Ya, tahun 2017 ya. Yes, karena kita mau orang ngalamin hal yang serupa. Ini Andovi nggak ada ide ini, Andovi idenya lain, gue lupa ide Andovi apa. Tapi gue ngomong Andovi kayaknya salah satu kado terbaik untuk orang tuh beasiswa, karena waktu itu kado terbaik buat gue. Andovi setuju. Nah di atas beasiswa itu gue mikir lagi, banyak orang tuh nggak punya sekolahnya bahkan. Jadi gue nggak pernah ada impian bangun sekolah waktu bikin beasiswa. Itu terdevelop setelah bikin beasiswa ini. Gitu. Gue kayak oke, now it's time to make a school. Dari pengalaman lo tinggal di berbagai negara gitu, ada nggak sih misalnya pelajaran-pelajaran yang lo ambil gitu dari lo melihat culture negara-negara tersebut yang menurut lo kayak oh we can implement this di Indonesia gitu, this would be great gitu. Critical thinking, udah titik. Critical thinking from all four countries. Iya, soalnya gini, kalau dibilang baik, orang kita baik, sopan santun orang kita sopan gitu. Tapi entah kenapa critical thinking itu yang sangat lacking di sini gitu. Eropa dari dulu semua bisa maju, it's because of critical thinking. Nah sebenarnya emang ribet sih kalau gue harus bedah di sini, tapi kayak emang ini bangsa-bangsa perang. Orang yang kalau sering perang, mereka emang harus inovasi dan evolusi gitu. Kalau bangsa yang semuanya udah dikasih dari awal, apapun dilempar, tumbuh, semua makanan tumbuh dengan mudah di sini, nggak ada winter, ya ujungnya orang kita pasti akan nyaman, gitu. Kalian sadar nggak kayak Korea, Jepang, China, Europe, Amerika, negara-negara yang maju itu negara-negara yang punya winter. Kenapa? In winter nothing grows. So you have to think. Kayak how do we get food? How do we get food? How do we survive? In a place yang makanan lu selalu ada, you will always survive. Lu jadi nggak dipaksa untuk berpikir. Nah itu kalau kita tarik banget ya. Itu kita tarik, makanya I really think education is the key gitu. Karena kita mau kita rubah sampai kapanpun bangsa kita nggak bakal dapet winter juga gitu kan. Keadaan kita akan selalu kayak gini. Tapi education can change everything. Gue malah jadi tertarik bisnis pendidikan ke depannya. Kayak gue mau bikin sekolah Dalopes kayak gue ngeliat UPH gitu atau apapun sekolah-sekolah yang gede. Gue tertarik banget bikin sekolah tapi dengan my values itu gue sangat tertarik. Jadi gue merasa kayak bokap gue ngasih pesan gitu kayak lanjutkan perjuangan papa itu aja, dan dari dulu salah satu perjuangannya adalah menaikkan Indonesia Timur. Itu pesan yang bukan nggak pernah diomongin, tapi itu yang makna yang gue dapatkan dari event ini gitu.